bukan sembarang konten guys. Ya. Coba gue lihat barang lu. Maksudnya dia ngomong gitu. Demi Allah, coba gue lihat barang lu. Oh, karena aku nggak cerita. Mungkin kalau ini nonton juga. Kena deh. Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi dengan saya Bang Jai. Kali ini saya mau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama narasumber yang dulu pernah hadir di sini. Namun sekarang, alhamdulillah, beliau ada waktu mau berkunjung ke sini lagi untuk ngobrol-ngobrol. Karena ini ada waktu, alhamdulillah beliau mau hadir di sini lagi untuk di hadapan para subscriber. Siapa lagi? Dia adalah Kimi. Kimi, ayo Kimi. Hai. Hai, sehat. Sehat Bang Jai. Dari mana aja nih? Aku ada nggak kemana-mana. Oh, ada ya. Ada di Jakarta. Oh ya, alhamdulillah ya. Bisa kontak-kontakan lah, walaupun. Keep kontak. Nah ini tadi dari mana tadi? Aku Ada lagi. telepon. Sebenarnya sih tadi janjian sama teman, cuman karena ya aku udah janji duluan di sini, jadi aku cancel aja. Oh iya. Terima kasih ya sampai mengorbankan janji sama orang lain, disempatkan mau kunjung ke sini, alhamdulillah. Silaturahmi. Betul, karena silaturahmi itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, Iya, menyehatkan gitu ya. Insya Allah kita disehatkan dengan adanya silaturahmi ini. Nggak sampai di sini aja, mudah-mudahan silaturahmi kita sampai ke depannya terus menerus, jangan sampai putus. Harus Bang Jai. Ya. Ada program apa aja nih, job apa aja nih? Aku kalau job tetap udah masih enggak, cuman sama yang dulu aku pernah cerita itu masih sampai sekarang. Ya. Udah lumayan lama sih, udah ada 7 tahunan. 7 tahun ya. Iya. Tapi masih tetap kerja yang lama, masih yang kemarin? Aku udah enggak. Sama sekali udah enggak. Udah enggak. Sekarang sudah sukses kali ya, udah. Enggak juga sih, yang sukses juga enggak, cuman karena ya aku udah nyaman sih ya. Terus harapan yang dulu, cita-cita yang dulu kan sudah tercapai. Dulu kan pengen buka usaha kafe, sekarang sudah punya kafe ya. Sudah punya kafe, alhamdulillah, walaupun kecil-kecilan. Ya, lama-lama kan bisa maju terus. Kalau saya main ke sana kan boleh kan ya? Iya, main dong, Bang Jai dong, kalau ada waktu. Nah, nanti sibuk mulu, jangan sibuk mulu. Ya, insya Allah nanti main ke sana lah, ngobrol-ngobrol. Iya, ya main ya. Tamu-tamu dari mana aja biasanya? Ya, paling dari pertama-tama dari lingkungan sekitar sih, itu dari, paling banyak. Dari tempat ya? Ya, lingkungan sekitar. Terus kalau ada orang lewat terus suka salvo, karena kan aku kayak pasang lampu-lampu gitu di depan kafe-kafe gitu. Jadi orang kalau ngelihat suka mampir, orang luar. Menu apa aja sana yang favorit? Aku favorit sih di kopi ya. Kopi-kopian kayak gitu. Sama aku jual kayak jus-jus kesehatan detox gitu. Jadi nggak hanya sekedar minum-minum ya. Jadi untuk kesehatan juga ada. Itu racikan kopi itu bagian racik kopi itu? Bagian baristanya ada khusus. Ada ya. Minuman ada juga. Cuman nggak terlalu yang kayak yang berat-berat itu kayak whisky itu nggak ada. Nggak ada ya. Hanya sekedarnya aja pelengkap ya. Iya betul. Alhamdulillah guys ya, ini Kimi sekarang sudah sukses ya. Beliau udah bisa, cita-cita beliau sudah tercapai. Beliau dulu mengutarakan pengen buka kafe. Alhamdulillah udah kesampaian nih. Mungkin ini alhamdulillah berkat doa-doa para teman-teman, beliau sudah tercapai. Walaupun kafe kecil. Ya kan dari awal kan kecil, nanti lama-lama kan membesar. Iya. Sebelum buka usaha kafe itu dulu kan sudah menggeluti di bidang kafe, jadi sudah menguasai segala hal dari A sampai Z, sudah menguasai. Karyawan pilihan ya. Karyawan kan kita masih di kayak, kalau untuk masuk kita kan juga lihat keahliannya dulu. Soalnya kan kalau ngeracik minuman itu butuh yang benar-benar ngerti kayak baristanya, terus kayak ngeracik minuman kayak koktail gitu. Bartender ya namanya ya. Bartender, barista. Kalau barista kok kopi, kalau bartender itu kayak alkohol. Sekarang lagi booming tuh kopi apa, dari kopi Bali atau kopi Lampung atau kopi apa? Yang lagi booming itu kopi dari Papua. Iya. Dan harganya lumayan pricey ya, lumayan mahal. Itu
satu sekilo dia kayak gitu. Oh iya Kita iya. belinya kan kayak, jadi kita kayak beli biji kopi yang udah di roasting, yang udah di roasting, terus kita nge-grinder sendiri. Oh iya iya iya. Itu untuk satu cangkir kopi itu berapa itu? Tergantung harganya. Kalau yang hot itu kita kena di 18.000. Kalau yang ice itu di 20 sampai 22 ribuan untuk yang smoothie kayak gitu. Yang best seller sekarang Yang apa best seller itu kopi-kopian tetap. Oh, kopi-kopian kan emang lagi booming kan sekarang kopi ya. Jadi anak-anak nyarinya kalau untuk yang nongkrong gitu kopi. Nah, saya pernah minum apa namanya kemarin. Saya nyari di tempat lain nggak ada. Kopi pandan apa ya? Kopi pandan latte. Iya, kopi pandan latte itu ada sedia. Ada. Wah, boleh tuh itu nanti. Itu the best tuh rasanya karena kan kalau pandan itu aromanya ciri khas ya. Iya. Iya kayak gitu. Iya enak banget itu. Aku ada menu itu. Saya waktu itu di rest area daerah Cikampek, enak banget. Tapi saya cari-cari daerah sini belum dapat. Oh ternyata di sini ada ya. Kalau di aku yang best seller yang favorit itu yang caramel latte. Itu harga berapa itu satu? 20 ribuan. 20 ya. Yang ice ya. 20.000. Itu baru itu bang. Aku baru 6 bulanan. Oh iya iya. Itu tadinya ada promo nggak waktu itu pertama launching tuh? Ya kalau usaha baru itu kita harus gencar di promo kayak gitu. Promo ya. Promo terus di sosmed, terus teman-teman kita sendiri biar kelihatan rame. Kayak betul gitu. Ya. Waktu itu saya beli harga kan 22.000, 22.000, terus ada promonya jadi kena 16.000. Itu di mana? Di rest area Cikampek, di Cikampek itu. Tapi terbatas itu. Pas kebetulan saya lewat situ. Promo tinggal 2 hari lagi. Setelah itu nanti normal harga. Sekarang Bang Jai kegiatannya? Ya cuma kontak lah. Sibuk mulu. Orang saya pengen undang ke kafe saya nggak pernah bisa. Besok tanpa diundang datang, insyaallah ya. Besok saya datang sana lah. Siap kalau bisa ajak teman-temannya Bang Jai. Baik siap. Promosi lah ya. Mbak Kiwi lagi pergi-pergi. Udah ada anak buah. Anak buah ya. Ada karena ya? Kan untuk kayak kalau kita lagi keluar atau kita lagi keluar kota harus ada yang kontrol. Kalau nggak kayak gitu kan susah ya. Karena zaman sekarang kepercayaan itu sulit. Betul. Cari orang gampang. Iya, kepercayaan nomor 1. Punya nggak rencana untuk buka cabang? Rencana sih ada, tapi kalau untuk kayak buka cabang lagi itu butuh waktu lumayan lama sih karena kan kayak kafe-kafe sekarang udah menjamur ya, udah banyak banget. Butuh proses sih paling. Betul. Nah itu di tempat saya juga ada kafe baru buka. Langsung dikerumunin pengunjung. Itu alhamdulillah. Kalau saya yang jaga gimana? Kan sudah punya. Udah pasti rame ya? Pasti rame. Karena situ kan udah ahlinya dari A sampai Z sudah menguasai di bidang itu. Mungkin kan banyak orang juga tergiur, oh ini kafe rame ya, tapi kan hanya punya modal. Belum tentu terjun langsung bisa. Kalau Mbak Kimi kamu sudah menguasai. Itu rame banget juga itu. Jadi ada musiknya sampai malam. Live musik itu ya? Live musik ya tuh. Marketing. Betul. Jadi kalau lagi kemarin musim bola semua kayak lari tancap tuh ya. Bola benar-benar sampai sekarang alhamdulillah. Boleh sih idenya. Dan nanti untuk sekarang Mbak Kim belum tersedia itu ya untuk sudah pasti ya. Buka cabang udah ada bayangan sih, cuman kalau untuk dimananya masih belum. Paling sekitaran Jakarta aja. Jakarta aja ya. Nah itulah nggak gampang ya buka usaha ya. Artinya buka cabang nggak gampang ya. Satu aja yang besar kita pantau terus, tungguin terus daripada harus dipantau terus awal-awal. Daripada kita banyak cabang, kita waktu di sini di sana nggak terkontrol malah repot. Iya, bahkan kita sering turun tangan sendiri kalau lagi keteteran kayak gitu. Nah sekarang cari orang kan mudah, tapi kejujuran itu yang sangat sukar ya. Zaman sekarang itu jujur. Iya. Susah. Mending cari orang yang belum pengalaman, ibaratnya masih mudah diatur. Iya betul. Daripada kita cari orang yang sudah berpengalaman, ntar pengalaman semuanya lagi. Iya. Memang seperti itu. Udah. Kalau saya pribadi juga cari orang yang penting pengalaman belakangan, yang penting jujur. Itu yang susah.
kalau belum bisa atau katakanlah masih bisa belajar, semua awalnya juga belum bisa, sampai kayak Mbak Pipi kan awalnya belum bisa, tapi sekarang sudah luar biasa lah, sukses ya, alhamdulillah, ikut senang. Dulu masih kerja, sekarang sudah mengerjakan lah, luar biasa. Sudah melupakan yang dulu. Harapan Mbak Kimi nggak selang lama langsung tercapai. Nah, untuk buka jam 11 siang sampai jam 2 pagi. Oh, sampai jam 2 pagi ya. Jadi bukanya awal, tutupnya juga awal, yang lain jam 3 mungkin, ini jam 2. Kebanyakan tuh karyawan tuh orang-orang sini-sini aja toh? Ada yang dari, banyak sih, ada yang dari daerah, ada yang dari orang sini, dari temannya teman, kayak gitu, info-info aja. Jadi yang sudah mungkin dulu satu perjuangan, mungkin ditarik lagi karena sudah. Dan saya punya satu karyawan, dia S1. S1 barista ya. Karyawan S1 guys, Masya Allah. Susah guys sekarang cari kerja guys. Iya, iya. Tekun, jujur, rajin ya, itu modal utama. Jadi enggak lah, ada yang kata-kata bilang jujur itu hancur, enggak mungkin. Jujur ya pasti subur. Ya pasti. Tergantung kita ininya juga sih ke karyawan. Take and give-nya kayak betul. Gitu. Utamakan karyawan. Iya betul. Kita bikin karyawan itu nyaman, karyawan itu senang, insya Allah usaha maju. Dan yang paling penting adalah doa orang tua. Betul, itu nomor pokok utama itu orang tua. Kan ada peribahasa ya. Jangan sepatuh-patuhnya kita meraja, kita harus patuh sama orang tua, karena berkahnya orang tua itu luar biasa. Luar biasa. Itu nggak bisa dipungkiri, itu orang tua. Kalau kita minta restu doa orang tua, dan kita nggak royal lah, kita punya rezeki sedikit, orang tua itu paling utama. Itu doa dari orang tua tuh berkahnya luar biasa. Betul. Karena ridho Allah, ridho orang tua. Ya. Saya ikut senang, ikut bahagia, ikut bangga lihat Mbak Kimi. Dan Mbak Kimi alhamdulillah sudah maju, sudah sukses, sesuai dengan harapan dulu ya. Iya. Walaupun masih belum terlalu puas ya. Untuk pendamping hidup sudah ada pilihan belum? Masih pilih-pilih terus ya? Pilih-pilih sih enggak, cuman kayak aku sekarang lebih kayak kemikir aku pengen usaha dulu kayak gitu. Udah sejauh ini, udah sukses ini masih. Ya kalau ada yang nanti kalau jodohnya ya nggak ada yang tahu ya. Iya. Jodoh itu. Tapi lebih aku mau fokus ke usaha aku dulu. Usaha ya. Nanti kan kalau kita sudah sukses kan cowok ada di belakang kita. Amin. Itu trik utama emang kalau sudah dewasa, betul, karir dulu. Pasangan nanti insya Allah ada di belakang kita. Pasti. Tanpa kita nyari-nyari. Iya. Karena itu sudah pasti, entah umur berapa kita pasti kasih jodoh. Setiap tahun pun juga jodoh kita ada, cuman kan ada yang ibaratnya ada yang hak, apa yang betul-betul jodoh, ada yang hanya pertemuan. Ya maaf ya, sebenarnya sih yang suka ada aja, terus yang mau nikahin aku sebenarnya ada aja. Nah ya, itu. Tapi balik lagi aku lagi mau fokus untuk usaha aku gitu, kayak gitu. Ya betul, setiap tahun ada jodohnya. Mbak Kimi mungkin tahun 2003 ini cowok arahnya ke selatan, nanti mungkin 2024 arahnya ke barat, kan seperti itu biasanya. Itu mitos ramal, saya sih nggak tahu, itu hanya kata-kata orang gitu ya. Mungkin Bang Jai bisa ngeramal gitu. Enggak juga, itu hanya kata orang-orang itu. Ya karena ada salah satu teman bisa ngeramal. Tuh, sebetulnya katanya setiap manusia pasti ada jodohnya tiap tahun. Jadi kalau tahun ini dapat. Tapi bener loh Bang Jai. Ya. Setiap orang ada jodohnya tiap tahun. Aku ngerasain di diri aku sendiri kayak tiap tahun ada yang berusaha pengen deket ke aku, ada yang pengen datang ke kehidupan aku, bahkan ada yang beberapa yang mau nikahin aku. Tapi nggak tahu, aku nggak tahu dari akunya apa. Aku mau fokus dulu deh itu sama usaha. Nah, iya betul. Nah, itu pertama mantap dalam diri sendiri itu usaha. Tapi betul banget emang itu kata temen tuh yang bisa ngawal tuh
tiap tahun kamu jodohnya ini, maksudnya ada yang suka anak ini, yang ono besok ono, jadi tinggal pilih kamu dan Allah menakdirkan kamu jodohnya siapa yang mana gitu. Jadi nggak mungkin jodohnya di tahun sekian nanti susah lagi, itu nggak mungkin. Tiap tahun tuh ada jodohnya. Namun kita tinggal pilih-pilih. Karena hidup harus memilih juga ya. Betul ya, iya. Karena untuk selamanya, bukan untuk sehari 2 hari. Nah, yang milih bukan sekarang, kebanyakan yang milih tuh cewek loh. Yang milih cewek sekarang, cowok tuh enggak. Kalau dulu kan kata orang zaman terdahulu cowok wajib milih, cewek nanti dipilih. Tapi sekarang enggak, terbalik. Apa dunia sudah terbalik ya sekarang? Dunia terbalik mungkin ya. Ya contoh sekarang sampai kesasar, nah ini cewek benar apa cewek bohongan gitu kan. Aku pernah tahu bohongin temen. Aku sebenarnya cowok, aku oplas di Bangkok, aku bilang gitu. Dia percaya, yang benar mukanya langsung beda. Aku pernah kayak gitu, aku bohongin temen aku sendiri kayak gitu. Dia mukanya langsung beda, yang bener lu katanya gitu. Mukanya kayak langsung ilfil gitu. Ya Allah, dia percaya langsung. Padahal aku bohong. Aku cowok ini gitu. Yang bener lu, apalagi kan maksudnya aku dibilang, aku dadanya rata kayak gitu kan. Putih, terus iya kayak gitu, terus aku betisnya gede kayak gitu. Yang bener lu kata dia gitu. Dia percaya. Langsung percaya. Langsung mungkin nggak hanya bersahabat tadi, niat mau untuk senang mungkin. Iya mungkin kayak dulu jadi kayak dia rada senang sama aku, cuman ekspresinya langsung beda. Langsung beda setelah aku coba operasi itu. Ya pastilah takut kali ya. Ada aja ya. Ada aja cerita. Seketika menjauh atau artinya sampai sekarang masih bernyandain? Masih, cuman yang bener lu cuma gitu-gitu aja. Cuman waktu pertama kali aku bilang kayak gitu, dia langsung ekspresinya langsung beda. Mau percaya ya, intinya percaya itu ya. Iya sih, kadang-kadang emang cowok juga saja heran itu, entah diapakan, bisa lebih cantik dari cewek itu. Putihnya itu nggak ketahuan, Masya Allah tuh. Kadang-kadang kan sukar membedakan ini cewek apa cowok. Saya pernah pengalaman di Bandung. Saya punya, saya dulu kan akep cewek-cewek tuh. Bahkan temen saya, lu cowok apa cewek sih? Bang Jai suka karaokean kali? Enggak. Ya dulu suka. Dulu, sekarang udah siap ya? Enggak sekarang. Karena udah terusia lah, Dulu teman-teman saya cewek, bahkan malah saudara saya tuh bilang, kamu kok mainnya sama cewek terus kamu? Sampai teman saya orang dari Sumatera ya, kan main ke kos-kosan saya. Mas, Bang Jaya ada nggak? Nggak ada. Masa? Bilang aku temennya, tadi udah janji dari sini. Oh nggak ada. Coba cari. Dia teman saya tuh marah. Jay, tadi kamu dicari sama temen cewek 4. Siapa? Gua tahu. Nanya-nanya, marah-marah, bentak-bentak saya. Ceweknya kayak apa? Ya pokoknya ciri-ciri dikasih tahu. Oh itu bukan marah, itu dari Sumatera. Logat mereka gitu. Logat mereka itu nggak marah. Mungkin ada kak. Tadi mau kesini udah pulang dari pabrik gitu. Kok nggak ada, gimana ini? Gitu. Langsung saya usir. Nah itu nggak marah. Nah ketika itu besoknya saya tanya lagi. Tuh mana kamu tadi main ke tempat saya? Oh iya kemarin aku ke tempat kamu lah. Aku diusir sama temen kau. Nah itu jadi logat dikira marah-marah. Nah itu. Orang Sumatera kenal sama saya dulu temennya cewek-cewek sih. Bahkan sampai kemarin saya sama cewek agak renggang saya setelah menikah, terus terang aja ini bener sama cewek terterang ya? Jadi istri agak gimana gitu, sampai istri saya hamil yang belikan susu laktamil ibu hamil tuh temen saya cewek, bener ini gak ada. Jadi juga pada heran. Tapi masih pacaran udah enggak? Enggak pacaran. Emang saya enggak pacaran sama itu, tapi ya emang akrab kayak saudara, kayak teman biasa, kayak cowok gitu. Tapi masa sih enggak ada kayak perasaan? Enggak ada, bener, serius. Yang namanya apalagi yang namanya cowok cewek gitu. Oh, itu sih saya ada, pacar ada terus terang, tapi yang selain itu saya deket sama cewek bukan kayak ada orang kan malu sama cewek gitu. Kalau saya enggak, cewek pun sama saya enggak malu. Ini maaf ya, masa sih nggak ada kayak hasrat
Ada, tapi kalau sama pacarnya. Gitu. Kalau sama temen enggak, sama temen enggak. Jadi makanya orang-orang tuh dikira saya playboy, banyak, padahal enggak. Padahal ya emang akrab sama cewek-cewek, sampai temen saya, lo kok bisa akrab sama cewek-cewek sih, apa sih? Ya enggak lah, emang saya apa adanya, saya gitu. Sampai istri saya tuh Itu keadaannya udah nikah atau belum? nah itu setelah nikah saya agak jauh. Jadi kalau istri saya kan cemburu banget ya. Nah, jadi teman dikira pacar ya, apalagi itu ya semenjak saya agak enggang sama cewek ya setelah nikah. Tadinya mah waktu tunangan sama istri saya masih akrab, sampai istri saya hamil tuh teman-teman saya cewek datang beliin susu demi Allah tuh. Saya makanya juga heran, namanya adalah namanya pada main pasti istri saya lahiran, ya udah pada main. Ada salah satu teman saya teman Papua, istri saya kan namanya Cemburu. Itu kan namanya temen saya kan banyak, ada yang Papua, ada yang dari Medan tuh. Tapi dulu ya, makanya itu saya kalau sama cewek tuh ya, kalau masalah hasrat ya pasti ada. Itu kan sama pacar, jadi bisa milah-milah lah, Iya, temen ini pacar. Berarti Banjai tipe orang pemilih juga ya ternyata, guys. Sebetulnya ya, tapi yang nggak terlalu milih banget sesuai dengan diri saya kan nggak pernah milih lah. Saya apa yang mau dengan saya sesuai, nyaman di hati, untuk nyambung, untuk ngobrol ya itu. Tapi ada tuh Banjai, tamu kafe saya, dia itu hampir setiap malam dia datang, terus kayak udahan aku tutup kafe, dia kayak ngajak aku pergi, kayak kita denger live musik, kayak dugem, terus pasti itu minum, ngajak aku minum. Dan kalau gimana ya namanya, aku kan punya kafe, terus aku harus kayak apalagi dia intens kan, hampir setiap malam dia datang. Aku kalau nolaknya aku nggak enak, otomatis aku harus setiap malam harus kayak ikut dia. Tapi aku nggak pernah yang namanya aku pergi itu cuma berdua, aku nggak pernah. Pasti aku ngajak nyomot anak aku satu. Betul. Anak buah aku ya. Aku pasti ngajak anak buah aku satu, kayak gitu. Baik, orangnya baik. Aku maksudnya dia royal lah kayak gitu. Cuman kalau untuk kayak setiap hari mabuk, cuman gimana gitu ya, ngajak aku minum, dan aku nggak mau berdua kayak gitu. Oh iya. Tapi udah pernah nembak belum? Artinya mengutarakan? Pernah. Waktu itu posisinya kita habis pulang mabok, bertiga, aku, tamu aku itu, satu lagi anak buah aku. Kita posisinya mabok, terus kita mampirlah di apartemennya dia, kayak gitu kan, bertiga ini. Terus udah mabok parah deh, kayak gitu. Terus dia ada ngomong kayak gini, Kiki mau nggak nikah sama saya? Maaf ya guys, dia itu kayak udah STW gitu, udah agak tua. Tapi aku mau gimana, yang namanya dia intens datang ke kafe aku juga nggak enak. Cara nolaknya aku nggak enak kayak gitu. Ya udah, aku nggak jawab sih, aku cuman diem aja kayak gitu. Jadi itu posisinya dia kayak mabok. Orang kalau mabok jujur ya guys. Iya, jujur, apapun kejelekan diungkapkan gitu. Iya kayak gitu. Tapi masih sih dia sampai sekarang masih suka datang. Terus baik, orangnya baik ya. STW ya, STW udah tua ya. Bisa dibilang om-om. Ya itulah, saya sih bukan menyarankan untuk gimana ya, tapi ya kembali lagi dengan dari hati sendiri, perjuangkan terus usahanya, kembangkan terus sesuai dengan harapan teman itu sukses. Alhamdulillah, ikut bangga. Iya, kalau teman sukses pasti kita ikut bangga dong. Bangga. Nah, sama, saya juga ada salah satu teman yang tadinya ini ngobrol beneran ini. Tadinya kerja di pabrik di Bandung. Temen apa temen? Cewek cowok? Temen cewek. Temen tapi mesra. Enggak, teman biasa, ngumpul-ngumpul yang akrab sih. Saya juga sering ke orang tuanya juga. Ya, orang tuanya nganggap saya kayak anak aja. Nah, dulu apa sih dia punya apa? Sekarang di Bandung masih, alhamdulillah sudah. Saya sampai malu ke sana, sampai malu. Dulu apa ya, bapaknya sih, ini maaf nih, bapaknya jualan jagung rebus. Oh gitu.
jagung rebus yang didorong, mangkal di ganggang. Nah sekarang alhamdulillah ceweknya itu, anaknya itu, teman saya itu udah sukses banget. Buka usaha sendiri apa gimana? Buka usaha. Dia buka usaha snack ringan, tapi dia sering kirim ke kayak toko-toko. Oh gitu, jadi kayak mall tuh ada produk dia. Nah itu contoh kayak keripik kentang itu dia punya, kirim-kirim ke toko ini. Masya Allah, saya kalau main malu. Sering sih, dia sih punya suami, tapi suaminya ya tahu buat saya teman akrab gitu. Nah, ini beneran ini beneran. Ya, jadi kayak suatu kebanggaan sendiri juga ya, walaupun usaha kecil-kecilan, tapi ibaratnya dari hasil kita sendiri kita udah bisa sejauh ini. Gitu. Iya. Jadi kalau cerita ya, tapi ya nggak berani. Lalu dulu begini-gini, tadi kiranya kita mau ke masa lalu gitu ya. Cuman alhamdulillah teman dari awal, teman dari sama-sama sengsara, dia udah maju duluan alhamdulillah. Ya kalau ke Bandung sih ngabarin doang, cuman ketemuan ya pernah sih ketemuan sama suaminya, sama anaknya punya anak satu, baru anak satu udah gede, udah SMA kelas 1. Nah ketemuannya sama suaminya saya nggak berani untuk yuk kita berdua, nggak berani. Padahal dulu teman akrab. Ini bener, sumpah demi Allah nih ya. Ini cerita beneran nih, bukan konten ini, bukan sebuah konten. Bukan sembarang konten guys. Ya. Jadi saking akrabnya dengan saya, duduk barengan, sampai coba gue lihat barang lu. Mas Rizky ngomong gitu? Demi Allah, coba gue lihat barang lu, goblok lu, lu kayak gini biasa, malah gini-giniin biasa. Tapi ya nggak marah ya kalau saya cerita. Lu dulu suka pengen lihat barang gua gitu, suka ledekin kalau telepon gitu, kalau pas gitu. Iya ya, dulu gila ya kita ya. Tapi dulu kita nggak punya pikiran piktor ya, pikiran kotor ya. Kalau sekarang mungkin sama sekali Bang Jai nggak ada kayak kepingin hasrat kayak gitu. Perasaan iya, suka sama temen enggak loh. Tapi sama saya sekali. punya tapi saya sama pacar yang ya nafsu, sama pacar saya sendiri nafsu, dia udah tahu punya saya punya pacar, tahu. Tapi kalau sama itu ya teman gitu. Ya sampai kalau mandi saya ledekin, kalau mandi kan. Pokoknya heran, teman-teman juga heran, yang lain juga heran. Lu pacaran tapi kagak pacaran tapi kayak pacaran lu. Kebetulan yang punya kos-kosan itu RT. Ya, emang saya selama ini nggak neko-neko, nggak ngapa-ngapain. Sampai begitu aku lihat dong barang kamu, demi Allah Rasulullah ini, saya nggak bohong. Ya cuma gila lu, saya apa ya. Tapi beneran kasih lihat apa enggak? Enggak. Kira kalau sekarang mungkin gitu ya. Dulu masih bujangan tapi masih terkendali loh. Kebanyakan emang ya. Apalagi masih bujangan. Iya, tapi enggak. Harus jiwa-jiwa bujangannya tuh pasti betul. Lagi berapi-api. Sampai ya mungkin kalau bujangan mungkin enggak, cuma saya sering nyanyi halo-halo Bandung di kamar mandi lah. Tahu kali halo-halo Bandung di kamar mandi kan? Konser di kamar mandi, artis toilet. Oh iya, masalah. Itu ya kalau kita emang rasanya pengen macem-macem, udah aja lambe sama temen itu, tapi enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi ya kalau sama pacar ya nafsu, tetap nafsu, biasa lah, orang normal gitu. Cuman kalau sama yang namanya temen, alhamdulillah masih bisa. Ini temen-temen. Lu tega lu sama gua ya, sama temen sendiri lu mau digituin ya? Kagak, cuman bercanda doang. Lu kalau lu mau juga gue mau juga. Tapi enggak sih, alhamdulillah enggak. Istri abang nggak cemburu? Enggak, kan aku nggak cerita. Mungkin kalau ini nonton juga. Mungkin kalau ini nonton nanti kan biasanya ngecek ya, coba lihat nih kontennya kayak apa gitu. Langsung tidur di luar. Oh enggak ya, cuman konten guys. Tapi nggak apa-apa lah, biarin itu kan. Itu kan dulu mungkin istri saya juga punya pacar dulu, ya, mungkin masa lalu lah. Kayak lagu Ingu. Dan itu pun saya nggak dikasih lihat, cuma kayak gitu doang. Istri saya heran, kok bisa ya kamu bisa kenal sama cewek kok kayak kamu kenal sama cowok gitu. Iya. Kalau untuk sekarang ini Bang Jai kan sering membuat konten tamu-tamu Bang Jai. Terus ada nggak sih kayak Bang Jai hasrat kayak? Ya
sebetulnya sih jujur ada, tapi kan ini kan kan tamu ya, mestinya kita hormati. Ya sama sih kan, kalau kita sebagai cewek normal juga gitu ngeliat cowok ganteng pasti dong. Iya, ya. Ya, sebetulnya sama manusia tuh normal lah. Oh, cakep nih, kan. Tapi kan ini tamu ya, masa iya kita godain, masa iya kita ajak itu kan, kita ntar dikira nggak sopan gitu ya. Kayak aku dulu aja waktu zaman masalah, waktu aku masih jadi pemandu lagu, aku kayaknya kalau dapet cowok yang ganteng kayaknya suatu kayak bangga banget gitu ya guys ya, dibanding yang lain kan satu room itu kan suka ada beberapa orang kayak gitu. Nah, terus aku dapet cowok tamu aku ganteng nih, kayaknya seneng aja gitu, bangga aja. Bangga ya, iya. Selfie ya? Enggak, selfie juga nggak boleh saat itu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, memang peraturan dari tempat. Oh iya. Nggak boleh foto-foto. Ketika kita menyayangi orang tua, pasti Allah sayang sama kita. Kita jauh sama orang tua ya, kita jauh sama Allah. Dan jangan pernah jahat sama orang. Kita nggak apa-apa dijahatin orang. Nanti yang balas itu Tuhan atau dari orang lain lagi, itu hukum alam guys. Betul, setuju banget itu. Camkan ya, ingat-ingat pesan dari Mbak ini ya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Bang Jai. Mungkin cukup sekian ya obrolan kita. Kita kapan-kapan sambung lagi. Bang Jai datang ya ke tempat aku, ajak teman-temannya ya. Siap, Pak. Siap, insya Allah saya datang sama teman-teman nanti rombongan. Ya, tuh. Biar tahu saya juga ikut bangga nih temen gua ya buka usaha seperti ini ya. Boleh nanti kalau ada waktu bisa main lagi, kita ngobrol-ngobrol bersama. Terus, guys. Si pusing enggak ya, cuman ya lah biasalah kuliah. Yang paling penting mah silaturahmi, keep kontak ya Bang Jaya. Betul, siap. Setuju banget. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kawan-kawan semua ya yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan bosan ya guys. Jangan bosan-bosan nonton channel saya, dan tunggu nanti insya Allah beliau kalau ada waktu bisa ngobrol di sini. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu, sehat selalu ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.